dalam masa perang ini tadi Bathara Katong itu menjadi tawanan perang. Dia tidak mati dalam perang, juga tidak kabur. Dia menjadi tawanan perang pasukan Demak. Sedulur, kita masih di Ponorogo, kota kecil dengan sejuta cerita. Karenanya, kali ini ada sebuah cerita yang saya persembahkan untuk sedulur semuanya, dengan harapan setidaknya bisa menambah wawasan atau wacana baru tentang sejarah kabupaten di ujung barat Provinsi Jawa Timur ini. Seperti yang tertera dalam babat maupun dalam sejarah resmi yang ditulis oleh pemerintah, Ponorogo didirikan oleh Raden Katong yang kemudian menjadi adipati pertama bergelar Bathara Katong atau Bathara Katong. Secara umum, Bathara Katong dipahami sebagai putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Akan tetapi, berbagai pengkajian sejarah ternyata punya data maupun pendapat yang berbeda. Lantas putra siapakah sebenarnya Bathara Katong ini? Nah, kita akan membahasnya dengan salah satu sejarawan yang memang sangat konsen membahas sejarah Kabupaten Ponorogo. Di sini kita akan bicarakan, kita akan diskusikan siapa sebenarnya Bathara Katong, siapa orang tuanya, lantas kenapa beliau bisa mendirikan Kabupaten Ponorogo, pun juga apa hubungannya dengan Prabu Brawijaya yang dikatakan sebagai Raja Majapahit tersebut. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi nih. Sehat Gus ya? Alhamdulillah sip. Ini Gus, kita kan sering banget bicara tentang sejarah Ponorogo. Ya, Yang mana biasanya kan selalu dinisbatkan bahwa Bathara Katong Lembukanigoro itu anaknya Brawijaya kan gitu. Sementara kalau dalam kacamata sejarah kan Brawijaya itu kan tidak ada. ya. Itu kalau menurut kajiannya panjenengan gimana Gus? Bathara Katong itu berdasarkan temuan terbaru penelusuran terbaru ya, Bathara Katong itu ditinjau dari sisi namanya itu kan Bathara Katong. Iya. Itu kalau diucapkan pada zaman dulu itu Iya. bunyinya Bathara Katwang. Iya. Nah, berdasarkan nama, Bathara itu tuan, Katwang itu nama daerah. Jadi orang yang diagungkan di suatu daerah yang namanya Katwang. Bathara Katong itu kan secara nama itu artinya begitu. Iya. Seorang yang dipertuan di suatu daerah yang namanya Katwang. Lah daerah Katwang itu kalau di zaman sekarang itu yang sekarang jadi daerah Ngurawan Dlopo Madiun itu daerah Katwang. Lah berarti di daerah itu pada zaman dulu ada orang yang dipertuan di situ atau ada orang-orang keluarga kerajaan yang ada di situ. Lah orang-orang di situ disebut Bathara Katwang. Sehingga bisa banyak orangnya, tidak hanya satu orang yang namanya Bathara Katwang dalam konteks di Ngurawan itu tidak hanya satu orang, ada banyak. Jadi Bathara Katong itu dari penelusuran yang terkini itu dia aslinya orang dari Urawan. Apa ada kaitannya dengan nama Harak Kali Gus? Salah satu nama dari Bathara Katong kan Raden Katong kan Harak Kali ya. Tepi sungai kan begitu. Mungkin juga bisa juga karena daerah di situ kan dekat dengan kali, yaitu Kali Asin, Mililir itu. Mililir itu ke utara kan sudah Ngurawan. Iya, betul. Ya, mungkin Harak Kali itu ya di sini ini. Disebut nama lainnya dengan Harak Kali karena memang secara toponim dekat dengan sungai. Dan
di sebelah utaranya Ngurawan itu juga, sungai besar juga yang melingkar-lingkar. Jadi di Apit Ngurawan itu di Apit sungai, sebelah selatannya sungai, sebelah utaranya sungai. Oh, kalau silsilah Gus, silsilah. Nah, kemudian kalau secara silsilah dari sini terketahui dulu bahwa Betara Katong itu asalnya dari Urawan ini, Urawan ini. Maka Pak, dan kalau dengan dia disebut Batara berarti dia orang tokoh di situ, Penguasa atau penguasa atau keluarga penguasa di situ. Lah, dengan begitu berarti bisa diketahui si Betara Katong ini adalah secara silsilahnya adalah anak dari raja yang ada di situ atau keluarga dari raja yang ada di situ, yaitu Urawan itu. Begitu. Nah, adapun bapaknya ini siapa? Kalau berdasarkan Serat Kanda, Bapak Cengkala dan Bapak Tanah Jawi, itu Raja Urawan pada masa itu namanya Raden Gugur. Maka mungkin Betara Katong ini adalah anaknya Raden Gugur ini. Berarti kalau dengan Raja Majapahit hitungannya cucu ya Gus? Kalau dengan Raja Majapahit, ini untuk menghubungkan Raden Gugur dengan Raja Majapahit, ini perlu penelitian lebih lanjut lagi. Sebab Ngurawan itu kan kerajaan bawahan Majapahit. Pusatnya Majapahit ada di sana. Di sini kan kerajaan bawahan. Nah, raja bawahan ini dengan raja pusat itu hubungannya bagaimana? Nah, itu kan perlu diperjelas dulu. Juga tidak bisa langsung jujuk ini Raden Gugur ini dengan Raja Majapahit keponakannya atau anaknya atau cucunya, ini harus pelan-pelan. Padahal selama ini sudah setidaknya di ingatan masyarakat Ponorogo itu sangat melekat kalau Raden Katong, Betara Katong itu anak Brawijaya kan begitu. Anak Brawijaya 5. Iya. Masa tua anaknya dibanding bapaknya. Nah, itu ternyata sumbernya yang mengatakan Betara Katong itu adalah anaknya Brawijaya 5, itu sumbernya adalah tulisan-tulisan Solo zaman Surakarta pasca perang Diponegoro. Para pujangga-pujangga Solo itu mengkisahkan tentang Betara Katong itu begitu. Jadi pada mulanya sumbernya bukan dari orang Ponorogo sendiri, tapi dari pujangga Solo. Oh, ngaten nggih. Kalau ini Gus, saya pernah baca tulisannya Dr. Puryadi atau Dr. Purwadi itu yang Yayasan Lokantara itu loh. Yang mana nyebut pada tahun 1530 ketika Sunan Tembayat datang ke Ponorogo, Betara Katong sudah ada di sini. Terus tempat ini sudah bernama Ponorogo gitu. Ya mungkin boleh jadi begitu juga ya. Tinggal nanti dilihat argumentasinya. Karena juga mendeskripsikan Ponorogo ini dibuat oleh Betara Katong ini juga argumentasinya juga masih lemah. Berarti ada kemungkinan bahwa sebelum itu memang sudah bernama Ponorogo. Kalau menurut Pak Mulyadi yang buku terbitan Pancamarga itu judul bukunya adalah Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker dan Reog Ponorogo. Itu di situ Ponorogo, kosakata Ponorogo atau daerah di sini disebut Ponorogo itu dibuat oleh Betara Katong berdasarkan pertemuannya Betara Katong di masa dia benturan dengan Ki Ageng Kutu itu. Di dalam Betara Katong menyepi itu ketemu Ki Ageng Prana. Nah, bertemu dengan Ki Ageng Prana. Nah, ini orang Ki Ageng Prana ini sudah orang yang sudah wafat puluhan tahun yang lampau. Terus dia muncul nampak begitu, menemui Betara Katong, mensupport Betara Katong, membackup Betara Katong sehingga menang melawan Ki Ageng Kutu. Setelah Betara Katong menang melawan Ki Ageng Kutu, daerah ini kemudian untuk mengenang jasanya Ki Ageng Prana tadi pada Betara Katong tadi, daerah sini oleh Betara Katong dinamani mengambil dari nama Ki Ageng Prana itu. Pranaraga. Jadilah Pranaraga. Lah terus diungkap juga di buku itu Ki Ageng Prana itu siapa? Ki Ageng Prana itu ternyata menurut buku itu loh ya.
itu adalah anaknya Kertawijaya, Dyah Suraprabawa. Menurut buku itu begitu. Jadi Dyah Suraprabawa itu mati sudah lampau begitu, terus menemui Bathara Katong. Briwengker ya. Jadi itu Beripan dan Salas. Iya. Menurut buku itu begitu. Jadi masih ada banyak gambaran-gambaran tentang asal-usul nama Ponorogo itu, beberapa pandangan. Yang kita belum menemukan argumentasi yang kukuh begitu, yang bisa diterima. Karena memang minimnya sumber primer. Minimnya sumber. Kalau menurut penuturan Gus Zul tadi kan Bathara Katong anaknya Raden Gugur kan. Sekilas ya, kalau kita melihat timelinenya kan begitu. Raden Gugur sendiri kemudian Raden Gugur ini adalah Raja Ngurawan tahun itu, sekitar tahun 1500-an itu. Dia adalah Raja Ngurawan di masa Majapahit akhir. Iya. Lah, kemudian Ngurawan ditaklukkan oleh pasukan Demak, perang antara orang-orang Ngurawan musuh melawan pasukan Demak. Di pasukan Demak diantaranya itu adalah Sultan Trenggono, Ki Ageng Gribik, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Mirah, terus juga Wonosalam, Patih Wonosalam itu pihak Demak. Nah, pihaknya di sini adalah Raden Gugur dan seperangkat para pejabat-pejabat militernya itu. Benturan tahun 1529. Nah, dalam pertempuran ini pihak Ngurawan kalah. Dan pihak Ngurawan ini terbagi menjadi paling tidak 3. Ada yang mati dalam perang, kemudian ada yang hidup sebagai tawanan, ada yang lolos kabur meninggalkan Ngurawan. Lah, Raden Gugur ini mungkin bagian yang lolos ini, sehingga dikenal oleh cerita tutur Raden Gugur itu wafatnya di Gunung Lawu. Jadi Sunan Lawu itu. Sunan Lawu itu kan nama lainnya kan Sunan Gugur. Raden Gugur ya. Itu peristiwa enggak tahun 1519. 1529. 29. Iya. Sebelum sebelum sebelumnya penaklukan Daha ya. Setelah penaklukan Daha, tapi ini sumbernya Serat Kanda. Ini sumbernya Serat Kanda. Jadi Serat Kanda menyebut penaklukan Ngurawan itu tahun 1529. Kalau 1519 itu itu serangan Demak ke Patih Mahodara. Yang di Daha itu. Yang di Daha itu 1519. Berarti kalau berkaca dari setidaknya sumber-sumber yang dikaji belakangan, dimungkinkan Bathara Katong memang anak dari Wurawan, anak dari Raja Wurawan ya. Tidak dari anak. Dalam masa perang ini tadi Bathara Katong itu menjadi tawanan perang. Dia tidak mati dalam perang, juga tidak kabur. Dia menjadi tawanan perang pasukan Demak. Nama aslinya siapa ya belum jelas pada masa itu. Orang menyebutnya ya Bathara Katong begitu. Anak-anak muda yang dalam tawanan perang, yang laki-laki semuanya ya disebut Bathara Katong. Tawanannya banyak ya disebut Bathara Katong semua. Nah, para tawanan perang ini kemudian oleh pasukan Demak digerakkan, digabung menjadi pasukan Demak, dijadikan anggota militer untuk menaklukkan ke selatan, menyerang Ki Ageng Kutu, Buwono Keling sampai Pacitan sana. Ada juga yang dari tawanan perang ini yang digabung dengan Pati Unus untuk melawan Pajajaran dan Portugis yang di Batavia itu sudah kelapa. Sehingga ada orang yang ada makam Bathara Katong di Grobogan dan di Kendal. Namanya ya makam Bathara Katong juga. Karena memang dimungkinkan bersaudara dengan Bathara Katong yang ada di sini. Di Ponorogo. Mereka itu sesama putra Wurawan. Sesama putra Wurawan. Menyebutnya ya Bathara Katong semua sebagai tawanan perang terus digerakkan. Sampai sekarang masih ada itu makam Bathara Katong Grobogan, itu bisa dicek sana. Makam Bathara Katong Kendal. Yang ke utara itu bermaksud oleh pasukan Demak untuk digabung dengan pasukan Demak menaklukkan Pajajaran dan menaklukkan Portugis. Yang ke pedalaman
untuk menaklukkan Ki Ageng Kutu Buwono Keling Anasir-Anasir Majapahit. Iya, oh meminimalisir itu. Karena itu memang Majapahit sudah gitu. Setidaknya ini kan ada gambaran yang lebih terbaru lagi soal asal usul Bathara Katong, terus siapa Bathara Katong itu sendiri, agar kita yang di Ponorogo juga tidak semata-mata terpatri bahwa Bathara Katong itu anak Ibro Wijoyo. Sementara kalau sejarah kan Ibro Wijoyo ra enek kok duwe anak ning kene kan gitu. Harus ada solusi lagi gitu. Matur nuwun Gus, semoga ke depan ada lagi pengkajian-pengkajian yang lebih komprehensif biar secara Ponorogo lebih terkenal lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.